Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Siwartini. Saya mengajar di SMA 11 Kota Bekasi dan mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran ekonomi. Materi yang akan saya bahas saat ini adalah tentang ketenagakerjaan. Materi ini berada di kelas 11 IPS bab ketiga di semester ganjil. Di sini kita mulai dengan membahas tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam artian seperti ini, tenaga kerja sebelum berarti pada saat masyarakat atau pada saat kita mencari pekerjaan, kita melamar pekerjaan di suatu tempat dan kita mulai melamar, kita mulai melakukan tes-tes tentang ketenaga kerjaan, dan pada saat setelah dites kita diterima, kita bekerja di tempat tersebut sampai dengan kita memasuki masa purna tugas. Itu disebut dengan ketenaga kerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, di sini ada beberapa jenis tenaga kerja. Yang pertama, menurut sifatnya. Di dalam menurut sifatnya, tenaga kerja itu dibagi dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dilakukan atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya dengan menggunakan fisik. Contohnya seperti sopir, montir, tukang angkut, itu termasuk tenaga kerja jasmani. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan lain sebagainya. Dan contoh dari tenaga kerja rohani contohnya seperti direktur, konsultan, manajer, guru, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah tenaga kerja menurut kualitasnya. Menurut kualitasnya dibagi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terdidik tidak terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Di mana tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang tingkat pendidikannya itu berdasarkan pendidikan formal. Contohnya seperti guru, dosen, hakim, dan lain sebagainya. Sedangkan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memulai kerjanya itu berdasarkan pengalaman kerja seperti montir, sopir, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih. Di mana tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih ini dia tidak menggunakan pendidikan formal, juga tidak menggunakan pendidikan melalui jenjang-jenjang kursus. Demikian materi tentang ketenaga kerjaan yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.